Salam, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu gereja di tengah tantangan zaman. Sebelum kita mulai membahas materi ini, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur Bapa kami naikkan kehadirat-Mu. Karena kasih anugerah-Mu kami Kau berikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini Bapa. Biarlah Bapa keberadaan kami bersama di kelas agama ini Engkau sertai selalu ketika membaca firman, ketika merenungkan firman, ketika mendiskusikannya, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi, mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam. Seperti tadi yang Pak Kris sampaikan, kita membahas materi gereja di tengah tantangan zaman. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita diskusikan berkenaan dengan materi ini. Yang pertama, mari sama-sama kita buka kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Berikutnya, tema pelajaran kita, gereja di tengah tantangan zaman. Dari judul ini, kira-kira apa yang hendak kita pelajari, kita renungkan, sehingga dapat bermanfaat bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kita lihat kata zaman. Zaman menunjukkan waktu. Jadi kita hidup di dunia ini akan mengalami perubahan setiap saat. Mengapa? Karena waktu terus berputar. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kita dahulu bayi berkembang menjadi anak-anak, dan berkembang sekarang kalian menjadi remaja. Dan kalau kalian ingat ketika dahulu masih kecil, pengalaman-pengalaman yang kalian alami, sebagai contoh mainan saja, kalian lihat mainan yang kalian miliki atau yang kalian lakukan dulu waktu kalian kecil, dan ketika melihat sekarang adik-adik kalian, mainan yang adik-adik kalian gunakan akan berbeda. Karena apa? Karena zaman sudah berubah. Dahulu, Pak Kris yakin kalian umur 5 tahun, kalian belum pegang HP, handphone. Kalian belum merasakan melihat YouTube, film-film dari YouTube, mainan dari YouTube. Tidak ada.
Kalau kalian punya kesempatan, orang tua kalian bisa membawa kalian ke mall. Di situ ada play zone. Kalian harus membayar di situ, masukkan koin dan bisa bermain. Tetapi zaman sekarang lihat adik-adik kalian, umur 4 tahun, 5 tahun sudah pegang HP. Bahkan yang lebih kecil pun, hiburan mereka, mainan mereka bukan seperti kalian dengan balon, melihat TV, enggak. Mereka lebih senang dengan HP, sudah mahir memainkan. Mengapa? Karena zaman berubah, itu harus disadari. Nah, begitu pula melihat judulnya, gereja di tengah tantangan zaman. Gereja juga mengalami hal yang sama. Dahulu Pak Kris ke gereja belum ada musik-musik seperti sekarang ini. Ada gitar, bass, seperti band, seperti konser. Dulu musiknya hanya organ tunggal, kor. Sekarang sudah berbeda. Ada worship leader memimpin 2-3 orang seperti layaknya di panggung. Ada tari-tariannya. Gereja mengalami perubahan. Di dalam gereja sekarang ada infokus. Jadi jemaat bisa melihat, ikut menyanyi dengan teks yang ditampilkan di dalam infokus. Begitu pula khotbah yang disampaikan bisa terbantu dengan film-film yang ada di infokus. Zaman dahulu tidak ada. Nah, ini zaman berubah, apa yang kita alami pun juga mengalami perubahan. Gereja juga mengalami perubahan. Nah, kalau di sini tadi firman yang pertama dari kitab Keluaran, di situ dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Tuhan mengajarkan kepada umatnya, bangsa pilihan, orang-orang Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa? Alasannya mengapa Tuhan mengajarkan agar mengingat dan menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan Allah sendiri, dalam penciptaan kitab Kejadian dikatakan, dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan. Tetapi hari ke-7 kemudian Allah beristirahat. Allah juga ingin begitu umatnya, untuk berhenti dari melakukan pekerjaan. Semua keluarganya, anak laki-laki disebutkan, anak perempuan, bahkan hambanya kalau punya pelayan tidak boleh. Hewan ternak pun tidak boleh. Mereka harus disiapkan, diberi makan dahulu. Jangan sampai dibawa, nanti kelaparan dibawa keluar begitu. Jangan. Dikatakan itu. Ya. Mengapa? Nah, ini. Mengapa Allah dahulu mengajarkan supaya menguduskan hari Sabat? Supaya umatnya pada saat itu perlu diajarkan disiplin, perlu diajarkan untuk mengingat bahwa ada hari khusus yang harus mereka lakukan, itu yang diisi dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, itu sehingga mereka ingat selalu, fokus. Coba kalau saat itu tidak diajarkan untuk berhenti bekerja dan menguduskan hari Tuhan, mereka tetap melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Sama zaman dulu, zaman sekarang manusia ingin mendapat harta lebih banyak lagi, sama dahulu juga sama. Karena itu Allah mengingatkan. Nah, sekarang zaman sekarang bagaimana? Nah, dari judulnya itu, gereja juga mengalami tantangan. Masihkah bisa menguduskan, berhenti bekerja di hari yang ke-7?
Kalau kita lihat sulit ya sekarang. Banyak orang yang tetap bekerja sekarang karena tuntutan seperti tadi mencari nafkah, pabrik harus buka juga, tidak bisa stop. Apalagi yang berprofesi sebagai perawat, polisi, aparat keamanan, mereka harus bekerja. Nah, ini tantangan orang-orang Kristen yang bekerja. Ya, tetapi kita bersyukur, ya, bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita turun sebagai manusia, membawa sesuatu yang baru, yaitu penggenapan daripada hukum Taurat. Nah, ketika itu Yesus melakukan pelayanan, ada seorang yang lumpuh tangannya datang, Yesus sembuhkan aku. Nah, itu kan hari Sabat, Yesus mau ke Bait Kudus Allah. Nah, Yesus diikuti oleh banyak orang kan, karena Yesus itu sudah banyak dikenal orang, menyembuhkan banyak orang, pengajarannya penuh kuasa. Sebelum Yesus melakukan tindakan, orang yang meminta tolong dari lumpuh, Yesus bertanya. Imam-imam Taurat, ahli-ahli Taurat yang mengikuti Yesus itu ingin menjerat Yesus. Yesus tanya, mana yang lebih baik dilakukan? Menyembuhkan orang atau tidak? Intinya seperti itu, menyembuhkan atau tidak? Semuanya diam, nggak mau jawab. Itu imam-imam dan ahli-ahli Taurat, karena mereka tahu hari itu hari Sabat. Kalau mereka jawab menyembuhkan, mereka melanggar perintah Tuhan yang harus tidak boleh melakukan apapun. Mereka menerimanya seperti itu, hukum yang diperintahkan oleh Allah. Dasar ya, Yesus mengatakan kamu ini lebih mementingkan hukum dan aturan daripada sikap kasih menyayangi. Ini loh, ada orang yang minta disembuhkan, sudah dari lahir lumpuh, mengharap berdoa, tetapi karena satu aturan nggak mau kalian berbelas kasihan, menunjukkan kasihnya. Lalu Yesus mengatakan Allah itu adalah Tuhan hari Sabat. Yesus sendiri adalah Allah. Akhirnya Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, sembuhlah. Maka sembuh. Orang tersebut dilakukan di hari Sabat. Yesus bertanya ulang, kalau engkau melihat anakmu atau ternakmu pergi, apakah engkau tidak mencarinya? Hilang itu tidak mencarinya dari Sabat? Pasti mencarinya. Begitu pula dengan kata lain Yesus mengajarkan, jangan karena ingin melakukan aturan sehingga sikap kasih itu kita hilangkan dalam hidup kita, diri kita, hanya mementingkan aturan semata. Tidak, Yesus tidak mau kita orang Kristen menjadi orang yang hanya religius itu mati peraturan tetapi nggak ada sikap kasih, mencintainya. Jangan seperti itu. Nah, ini tantangan zaman juga. Ternyata sekarang kita mengalami hal yang seperti itu. Orang-orang Kristen banyak bekerja sebagai aparat polisi, keamanan, dokter, kesehatan, bahkan di pabrik juga. Mereka harus bekerja di hari yang ketujuh, hari Sabat. Tapi beruntung, seperti Tuhan sampaikan tadi, dengan kesadaran kita, jelas harus dengan kesadaran, jangan dengan sengaja. Kita sengaja mau melanggar, nggak apa-apa, demi kepentingan sendiri. Jangan sampai, kan nggak apa-apa, Tuhan Yesus tuh Maha Kasih, kita bisa melakukan hal lain dari Sabat, sehingga mencari uang dengan alasan saya ini nggak bisa, pabrik saya buka, jadi harus bekerja, tidak bisa ke gereja. Nah, itu namanya mencari pembenaran dia sendiri. Tidak.
Lain halnya, waduh, saya tenaga yang sangat diperlukan di pabrik ini. Pada saat ini tenaga lain yang biasanya bekerja di hari Minggu, teman saya, rekan kerja saya bisa menggantikan saya, sedang sakit, tidak bisa masuk kerja. Saya harus menggantikan pekerjaan di pabrik. Saya tidak bisa pergi ke gereja. Nah, lain halnya seperti itu. Jadi jangan mencari pembenaran sendiri. Ini tantangan-tantangan zaman. Salah satunya seperti itu. Harus bagaimana gereja? Kemudian di zaman awal perkembangan juga sama. Gereja mengalami tantangan. Budaya yang ada saat itu berkembang adalah budaya Yunani, kebudayaan Romawi. Di kota-kota banyak didirikan patung-patung. Nah, pertanyaan orang Kristen bagaimana? Ada budaya menunduk begitu kepada patung. Matahari terbit, dewa matahari harus menunduk. Bagaimana? Gereja menghadapi tantangan yang dahulu belum ada. Belum dijajah bangsa Israel dengan orang-orang Romawi yang membawa kebudayaan Romawi, kebudayaan Yunani. Nah, itu harus bagaimana sikapnya? Ada pengajaran yang disampaikan oleh gereja, dalam hal ini rasul-rasul Tuhan Yesus, Rasul Paulus, rasul-rasul lainnya mengajarkan. Tidak, ya, walaupun kita hidup di tengah-tengah budaya yang sulit seperti itu, kita tidak untuk mengikuti budaya yang tidak sesuai dengan kekristenan. Seperti itu. Zaman sekarang juga globalisasi, artinya budaya luar sudah banyak masuk, mempengaruhi bukan hanya dalam sosial, politik, ekonomi, budaya, tetapi juga agama dipengaruhi. Nah, ini kita harus bijak menyikapi bagaimana gereja bersikap. Jadi seperti itu. Dan karena itulah gereja harus bijak. Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang 8. Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sekali lagi, kita bacakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Gereja menghadapi tantangan. Sekarang dengan medsos online, kita karena suatu kejadian pandemi tidak bisa ke gereja. Kita harus melakukan ibadah dengan online, YouTube ataupun televisi. Yang zaman dahulu itu tidak kita lakukan, kita pergi ke gereja. Tetapi setelah wabah selesai, nah ini menjadi tantangan kita. Apakah kita berpikiran, cukup saja melalui YouTube, melalui televisi, melalui mungkin radio, tidak perlu ke gereja, kan sama saja. Nah ini, dikatakan tadi, kita harus berhikmat, semua yang benar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Tetap ada kekurangannya. Secara online, televisi, kita tidak bisa bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara kita secara fisik, akan berbeda di situ. Dengan secara online pasti berbeda. Secara fisik kita bisa melihat secara langsung bagaimana raut wajahnya, bagaimana ketika berbicara kita
sesuatu apabila memerlukan simpati, memerlukan empati, itu perlu. Yang tidak bisa dilakukan secara online dengan televisi, itu perlu. Di situ kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, memuji bersama, itu belajar bersama. Nah, ini. Jadi dari judulnya tadi, gereja di tengah tantangan zaman, banyak hal yang harus kita sikapi dengan bijaksana, sehingga nantinya kita yang dapat mempengaruhi budaya di sekitar kita, bukan kita yang dipengaruhi oleh budaya, sehingga kita mengorbankan firman Tuhan, ajaran firman Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami akan kehadirat-Mu. Kami dapat membahas bersama materi tentang gereja dan tantangan zaman. Semakin ke depan tantangan pada gereja semakin besar Bapa. Karena itu kami memerlukan penyertaan-Mu senantiasa, sehingga kami mempunyai sikap yang bijak, sikap yang benar, yang dapat merubah budaya yang tidak baik. Bukannya kami yang terlindas oleh budaya dari dunia ini Bapak. Bapak, tolong kami, bantu kami, sehingga kami tetap setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.